Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di pertemuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Sebelum kita memasuki ke materi ini, mari kita ingat kembali apa yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Minggu lalu, kita telah membahas tentang jenis-jenis perangkat komputer, mulai dari PAN, LAN, MAN, dan WAN, serta jaringan berdasarkan fungsi seperti client server dan peer-to-peer. Dan jaringan berdasarkan media transmisi seperti kabel dan wireless. Kita sudah memahami bahwa setiap jenis jaringan memiliki perbedaan jangkauan, fungsi, kecepatan, dan perangkat yang digunakan. Nah, setelah mengetahui jenis jaringannya, tentu kita perlu memahami alat-alat apa saja sih yang membuat jaringan tersebut bisa bekerja. Karena tanpa perangkat jaringan ini mustahil dan bisa bergerak dari satu komputer ke komputer lainnya. Maka adapun pertemuan kita hari ini, kita akan fokus mempelajari tentang perangkat keras jaringan atau network device secara lengkap dan mendalam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai perangkat jaringan beserta fungsi utamanya. Yang kedua, memahami cara kerja perangkat seperti hub, switch, router, bridge, modem, repeater, dan access point. Dan yang ketiga, dapat membedakan perangkat mana saja yang digunakan untuk jaringan tertentu seperti LAN atau WAN. Terus yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh penggunaan perangkat dalam kehidupan nyata. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu perangkat jaringan dan fungsinya. Perangkat jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan, mengatur lalu lintas data, dan memastikan data bisa sampai ke tujuan yang benar. Di sini kita akan membahas satu persatu perangkat yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada hub. Hub itu adalah perangkat jaringan yang paling sederhana yang berfungsi untuk mendistribusikan data ke semua perangkat yang terhubung pada portnya. Adapun cara kerja dari hub ini yaitu hub tidak bisa memilih siapa penerima data. Terus juga data hub ini dikirim ke semua komputer yang terhubung, terus mengakibatkan terjadinya benturan data atau collision jika banyak komputer mengirim data secara bersamaan. Kelebihan dari hub ini yaitu murah dan mudah digunakan. Terus kekurangannya juga adalah hub ini tidak efisien, tidak aman, terus juga tidak bisa mengatur lalu lintas data. Contohnya seperti digunakan untuk jaringan kecil yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Terus ada switch. Switch ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan banyak komputer dalam LAN, tetapi lebih pintar daripada hub. Terus cara kerja dari switch ini yang pertama dapat mengenali MAC address-nya setiap perangkat. Terus mengirim data hanya kepada komputer yang ditujui saja. Terus juga mengurangi terjadinya adanya collision. Switch ini bekerja di OSI layer 2 atau data link layer. Kelebihannya lebih cepat dan efisien daripada hub. Terus juga lebih aman karena data tidak tersebar ke semua perangkat. Adapun kekurangannya, harganya lebih mahal daripada hub tadi. Contoh penggunaannya itu seperti LAN sekolah, kantor, dan laboratorium komputer. Terus lanjut router. Router adalah perangkat yang tugasnya menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Misalnya jaringan rumah ke internet. Router ini bekerja di OSI layer 3 atau network layer. Adapun fungsi utama dari router ini yaitu yang pertama membagi IP untuk setiap perangkat melalui DHCP, terus juga mengarahkan paket data atau routing, terus juga menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data.
Contoh penggunaan router ini misalnya router WiFi di rumah, terus juga router ISP atau IndiHome, Biznet, terus juga router kantor untuk menghubungkan LAN ke WAN. Keunggulan dari router ini adalah mampu memfilter tarif jaringan, terus juga bisa menyambungkan berbagai jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada modem. Modem ini berasal dari kata modulator dan demodulator, yaitu alat yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Fungsi dari modem ini dapat menghubungkan jaringan lokal ke ISP, terus juga mengubah sinyal internet dari provider menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh komputer. Contohnya modem fiber optik, terus ada modem USB, terus juga modem WiFi portable. Lanjut yang selanjutnya, access point atau AP. Access point ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi agar perangkat wirelessnya dapat terhubung ke jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan LAN, terus juga memperluas jangkauan WiFi. Contohnya access point di sekolah, pusat perbelanjaan, dan kantor. Lanjut ada BridgeG. BridgeG ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda agar menjadi satu jaringan besar. Berfungsi untuk menyaring lalu lintas data, mengurangi terjadinya collision domain. Terus juga BridgeG ini cocok digunakan pada LAN yang besar agar jaringan lebih efisien. Terus selanjutnya ada repeater. Repeater ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan yang melemah akibat jarak. Fungsinya untuk memperpanjang jangkauan jaringan kabel atau WiFi, mengembalikan kualitas sinyal agar tetap stabil. Contohnya WiFi repeater itu di rumah untuk kita memperkuat sinyal ke kamar belakang. Selanjutnya ada firewall atau perangkat keamanan jaringan. Firewall bisa berupa perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software. Firewall ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar. Terus juga melindungi jaringan dari serangan seperti malware, packet attack, dan lain-lain. Terus juga mencegah akses ilegal dari luar jaringan. Adapun gambaran dari kerja perangkat jaringan dalam sistem nyata. Sebagai contoh, perangkat-perangkat ini bekerja sama dengan sebuah jaringan sekolah. Contohnya itu yang pertama modem, menerima internet dari ISP. Terus yang kedua ada router, membagi koneksi internet dan memberikan IP address. Terus yang ketiga ada switch. Switch ini dapat menghubungkan banyak komputer di laboratorium. Terus yang keempat ada access point. Access point ini untuk memancarkan WiFi untuk HP dan laptop. Terus yang kelima, jika sekolah besar pasti menggunakan repeater untuk memperkuat sinyal WiFi. Terus yang keenam, firewall itu untuk menjaga agar jaringan aman dari serangan luar. Semua perangkat bekerja secara terkoordinasi, membentuk jaringan yang stabil dan lebih aman. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu perangkat jaringan memiliki fungsi penting dalam mengatur lalu lintas. Switch, misalnya switch, router, modem, access point, dan perangkat lainnya saling melengkapi. Terus juga pemahaman perangkat ini menjadi dasar penting sebelum kita belajar mengkonfigurasi jaringan. Baik, sampai di sini materi kita tentang perangkat keras jaringan. Untuk pertemuan ke-6 minggu depan kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang topologi jaringan yang dimana seperti bus, ring, star, mesh, dan hybrid.
yang dimana yang 5 ini kita akan menjelaskan tentang pengertian, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangan. Di topik tersebut, kita akan belajar bagaimana bentuk susunan jaringan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja jaringan. Jadi, silahkan baca sekilas tentang topologi jaringan agar nanti memudahkan pemahaman kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.